belajar ya, karena saya guru atau lebih tepatnya lagi dosen ya, sekolah Alkitab. Jadi DR depan saya itu sebenarnya bukan dokter ya, tapi doktor ya, dan doktornya teologi ya, magisternya pendidikan. Cuma karena sekarang banyak nangani orang kanker, orang autoimun, darah tinggi lepas obat, diabetes lepas obat, orang harus pasang ring jantung dan jadi. Saya nangani banyak orang sakit sekarang. Orang mengira bahwa DR di depan saya itu dokter ya, dan mulai kemana pergi banyak panggil saya dokter ya. Bahkan dari 40.000 orang yang belajar kesehatan dari saya lewat 150 WA group, itu ada sekitar 450-an dokter. Jadi sekarang banyak dokter datang ke rumah saya untuk sehat tanpa obat ya. Nah, hari ini kita akan belajar. Saya ke Nabire pertama tahun 99, yang kedua 2001, terus sekarang sudah 25 tahun baru kesini lagi. Jadi saya nggak tahu nanti berapa tahun lagi akan ke Nabire lagi. Maka mumpung di sini hari ini, mohon maaf kalau biasanya kebaktian kebaktian 1 jam setengah, hari ini tidak biasa ya. Hari ini luar biasa ya. Jadi kalau 2 jam ya sampai jam 11 ya, teguhkan dan kuatkan. Filenya bisa ditayangin PowerPoint-nya supaya lebih cepat, dan beberapa ayat nanti saya akan sudah di sini ya, cuma monitor yang di sana. Saya relay-nya caranya. Oke. Beberapa orang kemarin general check up badan, tapi ibadah ini kita berikan nama general check up hati. Oke, boleh file berikutnya. Kenapa kita harus ngecek hati? Next. Karena dalam kitab Yohanes, bukan Injil, tapi 3 Yohanes 1 ayat 2 itu dikatakan begini. Saudaraku yang terkasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat saja dalam segala sesuatu. Jantungnya sehat, matanya sehat, ginjalnya sehat, livernya sehat, segala sesuatu. Sama seperti itu bisa dikatakan jika jiwamu baik-baik saja. Alkitab dengan jelas menghubungkan antara kesehatan badan dengan kesehatan jiwa. Kita terbiasa kalau badan sakit tentu ke dokter badan. Padahal Alkitab berkata kalau badan sakit atau kalau jiwanya bermasalah, maka badan bermasalah. Pernah gak Anda kepikir kalau badannya sakit pergi ke dokter jiwa? Emang saya gila Pak? Bukan gila, tetapi kesehatan mentalnya Oke, berikutnya kenapa demikian? Karena next, kalau kita lahir baru, itu ayat di sebelah sana ya, roh kita ada roh kudusnya, kita mati masuk surga, amin. Kalau kita ada roh kudus dalam roh kita, mati bukan mudah-mudahan, pasti masuk surga. Kalau roh kita ada roh kudusnya, karena barang siapa penerimanya, ia dimeteraikan dengan roh kudus. Meterainya di mana? Di jidat Pak Jarod. Itu kebanyakan nonton film akhir zaman ya. Meterainya ada di roh kita. Ayatnya, roh itu bersaksi bersama roh kita. Nah, roh itu dibungkus sama jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Maka supaya roh kudus, roh Kristus yang sebenarnya juga adalah Jehovah pencipta alam semesta yang lebih besar daripada alam dunia ini ada di dalam roh kita. Tapi roh itu tidak bisa ke tubuh dan menyembuhkan tubuh karena dibungkus oleh jiwa, dibelenggu oleh jiwa, dipenjara oleh jiwa. Karena itu supaya roh Tuhan menembus jiwa dan menyentuh tubuh, pikiran Kristus, perasaan Kristus, ya itu di Filipi 2. Karena itu Tesalonika berkata, engkau harus sempurna, ya roh, jiwa, tubuh. Rohnya udah selesai. Kecuali Anda bapaknya Kristen, kakeknya Kristen, Anda pun Kristen ke gereja, tapi tidak lahir baru, ya mati masuk neraka. Agama Kristen gak menyelamatkan. Berbahasa roh gak menyelamatkan, bahasa roh jadi tiru. Anda dari orang berbahasa roh 3 bulan ikut-ikutan bisa bahasa roh. Mohon maaf kepada karismatik. Ya, tetapi orang yang penuh Roh Kudus bisa berbahasa roh.
Yang berbahasa roh belum tentu lahir baru. Jangankan penuh Roh Kudus, lahir baru aja tidak. Ya, jadi supaya roh ini sampai ke tubuh, maka jiwa harus bersih. Ya, berikutnya lagi. Nah, tapi kenapa ya kok tadi ayatnya berkata aku berdoa engkau sehat-sehat sama seperti jiwamu? Karena jiwa mempengaruhi. Gambar berikutnya, jiwa itu mempengaruhi kelenjar endokrin. Banyak banget kelenjar endokrin dalam tubuh kita yang dipengaruhi oleh jiwa. Dan yang paling dekat dengan jiwa itu ada di otak tengah, amigdala, talamus, hipokampus. Di otak tengah itu adalah kelenjar endokrin pituitari. Dan ini mempengaruhi banyak sekali organ dalam tubuh. Boleh gambar berikutnya. Maka kalau hormonnya bermasalah, next, segala penyakit bisa muncul. Nanti tak kasih itu ayatnya. Karena hari ini kita kebaktian, bukan seminar kesehatan. Baik. Tapi beberapa hormon yang penting, berikutnya lagi. Kalau kita itu merasa dihargai, bahkan juga terangsang, keluar hormon namanya dopamin. Kalau kita merasakan cinta kasih, maka disebut the love hormone. Cinta kasih suami istri. Maka adalah oksitosin. Wih, kita gembira atau bahkan kalem. Tenangnya karena gembira. Maka endorfin, endogenesis morfin. Morfin itu painkiller. Endogenesis diproduksi oleh tubuh. Nggak ada dampak sakit, nggak ada kecanduan, tidak merusak ginjal dan liver. Karena morfin yang endogenesis. Karena diproduksi oleh tubuh, pasti cocok sama tubuh kita, nggak ada efek samping. Dan itu muncul kalau kita gembira. Lalu ada yang namanya serotonin. Kalau kita merasa diterima, menerima diri sendiri, maka kemarin itu yang ikut seminar, ibu-ibu ya, tapi itu internal pesatnya dari buka umum kemarin kita belajar mengenai gambar diri, menerima diri, menerima orang lain. Oh, serotonin ketemu, ya jadi nggak muncul. Ada hormon satu lagi namanya melatonin. Itu regulator tidur. Kalau serotonin banyak, melatonin banyak, tidurnya pulas. Dan Alkitab berkata dalam Mazmur, Tuhan menyembuhkan aku di tempat tidur dari segala penyakit. Tidur yang bagaimana? Yang anaknya Daud, penulis Mazmur berkata, engkau akan tidur dan tidak terkejut. Deep sleep. Pada saat deep sleep itulah terjadi regenerasi sel, self healing. Tubuh menyembuhkan dirinya dengan kemampuan yang Tuhan ciptakan. Karena tubuh kita itu gambarnya Tuhan, diciptakan sempurna, luar biasa. Kemampuan self healing itu terjadi saat regenerasi sel, saat deep sleep. Tidur pulas. Tidur pulas terganggu kalau kurang hormon namanya serotonin dan melatonin. Melatonin hormon cinta kasih, serotonin hormon penerimaan. Maka orang yang merasa diterima dan dicintai, tidurnya pulas. Siapa yang merasa diterima dan dicintai? Orang pacaran. Orang pacaran sehat-sehat, tidurnya pulas. Puncak kesehatan tertinggi adalah mereka yang punya pacar. Senin sampai Jumat sakit, Sabtu Minggu gereja sembuh, kenapa? Ketemu si pacar. Waktu ketemu pacar menyanyi di gereja, memandang wajahmu, rasakan kasihmu, tinggal dekatmu. Orang pacaran sehat-sehat Bapak Ibu. Kata dokter Ellenberg, peneliti hormon dari Eropa. Dan John Kabat-Zinn juga berkata, dekan Fakultas Kedokteran MIT Amerika. Orang pacaran sehat-sehat, begitu menikah, penyakitan semuanya. Kenapa kalau menikah penyakitan semuanya? Karena hormonnya nggak ada lagi. Pacar, my love. Ya kan, ke gereja, duduk berseberdampingan, kulit ketemu kulit, wih, ada kuasa yang keluar dari tubuhku, gitu ya, maka rasanya hangat, wih, hangat, ya. Sudah menikah, kulit ketemu kulit, mungkin. Sudah menikah, penuh cinta, penuh cinta. Belum menikah, pacaran, penuh cinta. Sudah menikah, lihat suami atau istri pasangan, itu nafasnya udah berat. Tarik nafas. Kok ada yang aku
hidup seperti itu. Keras kepala, gak tengkuk, sombong, egois, gak perhatian, menang sendiri. Setan. Jadi kalau sudah menikah, setan. Di Jawa ada istilah kunyuk. Gak tahu di Papua ada kunyuk apa enggak ya? Ya setan aja deh. Makanya kalau sudah menikah penyakitan. Kenapa? Jiwamu tidak baik-baik saja. Maka saya berdoa engkau sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu. Ya, boleh berikutnya lagi. Makanya Alkitab berkata belum ada tuh dokter Wilbur, John Kabat-Zinn, belum ada tuh psikofisiologis spesial, dokter spesialis mengenai dokter tapi psikologis. Itulah John Kabat-Zinn. Kalau di Indonesia ya dokter Grace ya sahabat saya. Alkitab sudah berkata hati gembira obat yang manjur. Karena kalau gembira endogenesis morfin. Suami itu saling mencintai, serotonin, melatonin, oksitosin, itu semua hormon. Nanti masuk Google atau jurnal atau nggak usah jurnal, perlu Google aja hormon kebahagiaan apa gunanya, muncul jenisnya dan gunanya masing-masing. Gak ada organ yang lewat, semuanya dipengaruhi oleh hormon-hormon kebahagiaan. Mau liver, mau ginjal, mau pankreas. Maka kalau organ-organmu bermasalah, hari ini aku berdoa kau sehat segala sesuatu. Tapi general check up hati. Ya, oke. Hati gembira obat yang manjur. Manjur itu apa? Ini ya, ini obat, ini nanti sembuh, namanya manjur. Kalau nggak sembuh tidak manjur. Nah, kita berkata gembira itu manjur, berarti harusnya sembuh. Tapi kenapa sembuh? Karena mulutnya tertawa, tapi tidak gembira. Kita tidak berkata tertawa obat manjur, nggak ada ayatnya. Laut terkelak, terapi tertawa, percuma. Engkau tertawa, rasain lo. Jadi tertawa hatinya jahat, yang keluar epinefrin itu racun. Tertawa karena gembira, jangan mentertawakan. Itu kepala bisa dipinjol. Nggak percaya? Tertawakan istrimu, hancur kamu. Bukan mentertawakan, benjol kepala. Gembira. Jadi sembuh itu kapan banget? Yang susah itu gembira. Gimana gembira, Pak? Suami kayak setan. Bangun tidur ketemu setan. Lagi makan berhadapan sama setan. Sudah makan hilang. Tadi malam ya ceplok setan, Pak. Itu yang bikin susah gembira. Ya, akhirnya tertawa nyengir. Ya, tertawa menangis, tertawa penderitaan ada loh saudara ya. Tertawa, wah lalu terapi tertawa, sembuhlah sebentar. Di gereja ketawa-ketawa, sehatlah sebentar, pulang masuk neraka ya sakit lagi. Maka hati gembira, obat yang manjur. Belum ada pelajaran psikofisiologi, belum ada pelajaran hormon. Kita sudah berkata, hati gembira. Ya, maka belajarlah gembira. Susah, Pak. Kalau suami kayak setan, Pak. Suami kayak setan, iya. Ya udah diam aja. Kalau ketemu suaminya, Pak, stres amat. Duit ada, pekerjaan ada. Kenapa stres? Semangat stres, Pak. Istri kayak setan. Loh, suaminya bilang istri kayak setan, istri bilang suami kayak setan. Itu namanya dua setan menikah. Anaknya kayak tuyul, mertuanya kayak genderuwo. Itu namanya keluarga setan. Maka kayak neraka. Maka nggak suka dikeluar di rumah, sukanya ke gereja masuk surga sebentar, pulang ke neraka. Minggu ke gereja sebentar, pulang ke neraka. Oke, kita harus belajar ya. Jadi, gimana kita gembira, Pak? Atau kalau mau singkatnya, gimana kita sehat, Pak? Kalau suami kayak setan, suami saya baik sih, Pak, tapi mertua saya kayak setan. Supaya engkau sehat, singkatnya ya, cintailah setan satu itu. Cari siapa setan dalam hidupmu. Habis kebaktian, cari fotonya. Di print kecil aja, tapi yang resolusi tinggi, masukkan ke dompet.
Ya, kalau kebenaran doa keluarkan. I love you. I love you. Kalau kemarin yang seminar udah ajarin ya. Kalau I love you susah, ambil fotonya. Lumayan. Ya nggak ngerti nanti, nggak tahu balik direkam apa enggak ya. Dengarkan rekamannya. Oke, berikutnya lagi, karena itu kita akan belajar bagaimana jiwa kita sehat. Ya, roh kita udah nanti pendeta lain belajar lahir baru. Tapi bagaimana kita sehat atau mungkin rohnya dari aspek yang berbeda hari ini. Berikutnya, apa sih roh itu? Tuhan bikin Adam, ayatnya nggak usah saya baca, saya tampilkan aja. Tuhan bikin Adam itu tanah dihembusi roh, dihembusi ruah Yahweh. Jadi nafas itu apa sih? Ruah Yahweh. Boleh berikutnya lagi. Tidak selamanya rohku ada dalam manusia. Tapi kalau mereka kembali, maka habis. Jadi sebenarnya tidak selamanya rohku tinggal dalam manusia. Umurnya akan 120 tahun saja. Ayat ini belum direvisi. Kalau itu perkataan Tuhan. Ada sih perkataan Mazmur. Manusia sekarang umurnya 70. Tapi itu adalah memang itu diinspirasi oleh Roh Kudus. Tapi itu juga berhubungan dengan ayat-ayat yang lainnya. Yang umurnya 70 kalau penuh penderitaan. Mitokondria, DNA, pelajaran-pelajaran mengenai sel hari-hari ini. Telomer, Anda ngerti telomer? Yang akan putus setiap kali satu siklus regenerasi sel terjadi. Dalam hidup ini bisa 52 kali putus. Kali 2 tahun sekian bulan, ketemu 120 tahun. Ilmu pengetahuan pun mengatakan manusia bisa hidup 120 tahun. Secara kemampuan DNA, kemampuan sel. Tapi kalau merokok, kakinya bisa 120 tahun, paru-parunya jebol di usia 70, mati dia. Ya, maka kita perlu belajar kesehatan juga tubuh, ya. Kecuali yang memang tidak kerasan di dunia ini dan pengen cepat mati, gitu ya. Toh mati masuk surga, surga sama Nabi ini bagus mana? Siapa mau ke surga hari ini? Semuanya kerasa di Nabi karena lebih perlu bagiku untuk tinggal karena kamu supaya berbuah. Aku lebih ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus, itu jauh lebih baik, mati lebih baik. Tapi lebih perlu aku hidup supaya bisa berbuah kemana-mana, ya. Tapi tidak selamanya manusia akan mati. Kenapa? Karena nggak selamanya rohku tinggal dalam manusia. Selama rohnya Tuhan ada dalam manusia, manusia hidup. Dan manusia hidup itu karena diberi nafas. Orang lahir, itu artinya tarik nafas yang pertama. Sejak itu, dari lahir, dia tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, sampai kita dengar berita telah menarik nafas yang terakhir, ya, terus dia mati. Betul? Salah. Telah menghembuskan nafas yang terakhir. Kalau ditarik lagi, hidup lagi. Itu mayat, tepuk dadanya, tarik nafas lagi, hidup. Menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi tidak selamanya rohku tinggal dalam manusia. Begitu menghembuskan terakhir, mati dia. Tidak selamanya rohku tinggal dalam manusia. Menghembuskan nafas yang terakhir, mati. Jadi apa itu? Nah, roh, apa itu nafas? Berikutnya lagi, ayatnya banyak, ayat menjelaskan ayat, jadi nggak perlu tafsiran banyak-banyak. Next. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah dalam lubang hidungku. Aku pengen banget ketemu Tuhan dan pergi ke Israel. Mahal sekali ketemu Tuhan. Telah tiba saatnya, orang nggak perlu ke gunung itu, Samaria, Yerusalem. Nggak perlu. Anda boleh sih tamasya ke Israel. Bagi saya tamasya, bukan ziarah. Walaupun ziarah ada ayatnya juga. Tapi bagi saya untuk ketemu Tuhan. Oh Pak, hadirat Tuhan Pak, di letak atas Yerusalem kuat sekali. Di Nabi juga kuat sekali. Karena Allah adalah roh. Dan menarik, Alkitab berkata, bukan saya, roh Allah di lubang kita, lubang hidup. Jadi apa itu nafas? Ya,
nafas itu rohnya Tuhan. Maka kalau roh Allah dalam lubang hidung, maka roh Allah membuat aku hidup. Dihembuskan, terakhir mati. Anda sudah bernafas berapa tahun? Sadarkah yang Anda hidup itu adalah ruah Yahweh? Kalau Anda memaknai nafas dan memahami nafas, sembuh itu gampang. Ketemu Tuhan itu gampang. Maka ada ayatnya, setiap yang bernafas atau setiap nafasku mempermuliakan nama-Mu. Every breath that I take. Oke, berikutnya lagi. Maka dengan jelas bahkan jika ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan rohnya, nggak begitu nulisnya. Kalau dia tarik rohnya dan mengembalikan nafas, karena nafas itu rohnya. Nggak perlu ditafsirkan loh, ayat menjelaskan ayat dan ayatnya gampang banget jelas banget. Nggak perlu tafsir, ayat menjelaskan ayat, selesai. Kalau tafsir itu Anda boleh percaya, boleh tidak. Beda sinode, beda dogma, boleh. Tapi ayat menjelaskan ayat, itu yang terbaik di dalam dogma. Biar ayat menjelaskan ayat. Ulu hasil dijelaskan ayat yang lain. Soal jumlah, ini, ayat menjelaskan ayat. Di luar itu tafsir. Hukum dogma adalah ayat menjelaskan ayat. Apalagi ayatnya belasan, puluhan. Lebih dari 2 aja udah bagus. Ya, oke, berikutnya lagi. Nah, makanya bukan cuma saya yang mengajari olah nafas untuk kesembuhan. Cari di YouTube aja, Breathing Yahweh, Breathing YHWH. Ada tokoh-tokoh di dunia. Istri saya tunjukkan kepada saya. Lihat nih, sama dengan pelajaranmu. Saya nggak tahu deh, dia dengar saya. Ya pasti saya nggak dengar dia. Mau saya jarang dengerin YouTube bahasa Inggris. Kalau Anda dengarkan, termasuk juga ada konflik. Ribuan tahun setelah 70 Masehi, orang bingung dan berdebat gimana cara baca YHWH. Karena dari zaman Musa sampai 70 Masehi, bangsa Israel tidak pernah menyebut YHWH. Adonai, Elohim. Yang menyebut siapa? Hanya imam besar yang masuk ruang Maha Kudus. Tidak semua suku Lewi. Dan imam besar itu mewariskan secara verbal dari generasi ke generasi dan tidak untuk umum. Bagaimana mengucapkan YHWH di dalam ruang Maha Kudus. Dan untuk mengucapkan itu, dia tidak boleh hubungan suami istri 7 hari. Pergi menuju tempat itu, kesentuh orang dusta, batal mengucapkan. Menuju tempat itu, dia mimpi basah, keluar leher, batal. Begitu sakralnya nama itu. Tapi 70 Masehi, baik Allah dihancurkan. Gak ada lagi yang mengucapkan. Kenapa berdebat sampai sekarang? Ya, yang betul mengucapkannya Yahweh, Pak. Ada nambahi A dan E, nambahi A dan E. Yehova, Pak. Ada nambahi E, O dan A. Itu huruf mati semuanya. Gimana mengucapkannya? Ini juga tafsir, ya. Tapi tafsiran dari mereka dan dari saya adalah Anda mengucapkan YHWH itu huruf mati semuanya. Tidak bisa diucapkan dengan mulut, karena mulut itu adalah huruf hidup. Maka ada tertulis yang bernafas memuliakan namanya. Yang punya Bible Book dan belajar bahasa Ibrani, coba memuliakan, dicari bahasa aslinya apa dan apa saja kemungkinan terjemahannya. Maka semua yang bernafas melafalkan namanya. Melafalkan, tarik nafas. Mirip dengan YH. Mirip dengan YH. YH. Dan semua yang bernafas itu rohnya Tuhan. Ya, oleh berikutnya lagi. Nah, maka kita bisa sehat dengan olah nafas. Saya mengajarkan olah nafas, ya. Nanti kalau mau belajar silakan masuk grup. Saya punya nomor WA, bisa ditanyakan kepada yang sudah punya, gratis. Ya, secara teknis tapi juga ada alasannya kenapa bisa menyembuhkan. Ya, tapi kita akan lanjutkan bukan soal nafas, soal jiwa yang membungkus. Oke. Langsung pada praktek atau pada aplikasi
Aku berdoa supaya engkau sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, ini ayat-ayat saya munculkan. Kalau jiwanya nggak baik-baik, ternyata badannya nggak baik-baik. Contohnya, kenapa ini ayat banyak banget mengenai sakit ya. Yesaya itu salah satunya aja, mules seperti perempuan melahirkan, artinya GERD, asam lambung naik, masalah pencernaan. Kenapa? Gelisah, terkejut, gentar. Nah, itu ayat udah ribuan tahun. Sekarang dokter-dokter hebat di muka bumi yang belajar mengenai hormon dan otak tengah, ternyata ketika orang gelisah, takut, khawatir, gentar, otak tengah, amigdala, thalamus ini berhubungan langsung seperti ada jalan tol dua arah, akso namanya, aksis ke sumbu utama dari otak tengah ke pencernaan. Maka begitu khawatir, takut, yang bermasalah pencernaan. Itulah kenapa orang lambungnya luka, itu namanya luka lambung, dikasih obat lambung supaya lukanya menutup. Cirinya lambungnya luka, pedas, kecut, sakit. Pedas kadang tidak apa-apa, kecut kadang tidak apa-apa, itu bukan luka lambung. Kalau tak tes, yang sudah tes silahkan lihat bagian khusus, bagian lambung, pepsin rendah. Nah, itu bukan lambungnya luka, asam lambungnya kurang. Bukan kecut atau pedas yang bikin sakit, makan kotor, makanan basi. Sambelnya tadi pagi, sore dimakan, sakit perut. Sambelnya masih baru, nggak sakit, bukan pedesnya, kotornya. Itu namanya masalah asam lambung. Ada lagi hasil tesnya di usus besar, probiotik koefisien bakteri baik. Kurang bakteri baik ya nggak bisa bunuh bakteri jahat. Karena bakteri baiknya kurang, bakteri jahatnya berkembang biak, perutnya bergas, begah, PAD susah. Tapi GERD itu lain lagi kalau GERD itu asam lambung naik, bukan pedas, bukan kecut. Kalau stres, gelisah, terkejut, gentar, makanya asam lambung naik itu kambuhnya kalau mertua datang, ngurus pajak, kortek, masalah, mau dibunuh orang, dengar perang, dengar dolar naik, yang menggentarkan. Makanya sembuhnya bukan dengan obat. Obatnya obat yang menekan asam lambung, makin sedikit asam lambungnya, makin parah tahun demi tahun, makin tergantung karena masalahnya di perasaan. Jadi orang bisa sakit perut karena terkejut. Dan itu sekarang confirm by jurnal. Ilmu pengetahuan pun ternyata menjelaskan mengenai sumbu otak tengah dan pencernaan. Kelenjar endokrin pituitari yang dekat sama memori dan perasaan. Memorinya kecewa, kepahitan sama mertuanya, maka mertua datang saja perutnya mulai tidak enak. Bukan datang nginep 3 hari, asam lambung naik. Sudah seminggu gak pulang-pulang, mulai gatal. Kenapa? Nanti tak kasih tahu ayatnya. Ada ayatnya, kulit gatal ada ayatnya. Hatiku pahit dan buah pinggang. Apa itu buah pinggang? Bahasa Inggrisnya di situ. Kidney, ginjal. Punya masalah ginjal? Silakan ke dokter. Dokter akan bilang karena begini-begini aspek biologis. Kalau Anda percaya Alkitab, kalau nggak percaya silakan. Mazmur 73 dirobek saja, dibuang karena nggak percaya. Buat apa ditaruh di Alkitab? Berat-beratin aja. Robek aja Mazmurnya 73. Tapi kalau Alkitab berkata punya masalah ginjal, cek hati. Apakah ada kepahitan? Bahkan ayat yang lain sebenarnya ada lagi yang bukan buah pinggang, tapi pinggang. Pinggangnya sakit. Bentuk fisiknya, memang ada pengangguran. Kenapa pengangguran? Bisa karena kurang D3, maka jadi pengangguran. Ada penebalan, beda lagi. Penebalan mengeras, namanya spondiosis. Kenapa penebalan? Kurang osteokalsin. Kenapa kurang osteokalsin? Karena kurang olahraga otot. Dokter, kenapa anak saya malaria? Ya, digigit nyamuk malaria. Betul. Jadi pinggang sakit karena penebalan tulang, betul.
Sakit malaria karena digigit nyamuk malaria, betul. Tanya sama dokternya lagi, dokter, anakku tuh berlima ke hutan, kok yang digigit cuma anakku? Dokternya bilang, kalau itu pertanyaan hanya Tuhan yang bisa jawab. Sakit pinggang, saraf kejepit karena begini-begini, betul. Kenapa begitu? Karena begini-begini, betul. Kenapa begitu? Itu di luar ilmu kedokteran. Di luar ilmu kedokteran ada Alkitab. Kata berkata, hatiku merasa pahit dan pinggangku sakit. Hati-hati dengan kepahitan. Tahun 99 saya kena ambil yang pertama kali. Karena tahun 98 saya bikin yayasan. Saya bikin yayasan karena saya dipecat dari gereja. Saya ketua misi, ketua departemen anak, saya pendiri sekolah Alkitab. Dan saya volunteer. Kerja saya di gereja banyak sekali. Saya pengusaha yang diberkati. Saya nyumbang ke gereja. Saya kerja sukarela. Saya difitnah, dipecat, bahkan di depan mimbar seperti ini. Bebal, bodoh. Waduh, dimarahi dari mimbar. Saya kepahitan sama gereja, bukan sama gereja. Saya kepahitan sama gembala. Kalau saya bercerita kenapa kepahitan, Anda akan memahami kenapa saya kepahitan. Tapi pemahaman saudara tidak menyembuhkan saya. Walaupun gembala menyakitkan, bikin pahit hati, pendeta, pemimpin, jangan sakit hati. Kalau sakit hati, sakit pinggang. Pengusaha kaya raya saudara, 18 orang. Mas Jarot, mereka panggil saya Mas, masih muda betul. Yuk kita kumpul di villa. Waduh, villanya gedenya minta ampun, gak tahu berapa puluh miliar tuh harganya. Mas Jarot, aku tahu Mas Jarot takut akan Tuhan, tulus dan murni. Gembala hukum gak pakai klarifikasi, tanpa dipanggil, hanya dari kata orang sudah menghukum. Mas Jarot, buka gereja kita dukung. Satu pengusaha, ini tahun 98 ya, perpuluhannya satu orang bisa 2-3 miliar. Bayangin, tahun itu duit juga enggak. Itu pengusaha-pengusaha hebat nyuruh saya buka kembali gereja. Terus saya buka gereja karena kepahitan itu. Kapan saya sembuh dan saya pindah. Sampai hari ini saya tidak pindah gereja. Bangun jabatan dicopot, kependetaan tidak diperpanjang. Saya tertanam di gereja lokal. Begitu saya menghormati gembala dan mendoakan gembala, memberkati gereja, mendoakan supaya suatu saat gembala mengerti visi yang saya pahami, yang bisa mengerti itu. Begitu saya mencintai pendeta gembala, saya tidak perlu operasi, sakit pinggang saya sembuh. Padahal waktu saya ke rumah sakit Pertamina di MRI dengan jelas, Pak, ini salah kejepit lumbar 3, 4, 5. Operasi, Pak. Saya takut operasi karena saya punya anak 3. Saya pingsan 3 kali karena waktu saya melihat istri saya melahirkan, kok saya tidak bisa lihat darah. Mau gimana mau dioperasi, ya kan? Saya cari kesembuhan alternatif. Rumah sakit cacat veteran yang kemarin diresmikan sama Pak Prabowo, direnovasi sama Jokowi. Itu alatnya canggih, tahun itu udah canggih, rumah sakit cacat veteran milik militer. Jadi pinggang saya dipanasin, sampai anget tarik, ada alat untuk tarik badan. Suruh gandulan renang, 3 bulan dokternya bilang, Pak Jarot, salah kejepitnya terlalu dalam, Pak. Kalau nggak sedalam Bapak ini, sembuhlah dengan alat kami. Bapak balik ke rumah sakit Pertamina untuk operasi. Dan saya berkata, Tuhan, tunggu baik Allah, aku hamba. Masuk aku operasi. Dan saya bertanya, Tuhan, kenapa saya sakit pinggang? Tuhan menjawab, sakit hati. Sakit hati. Mertuamu menyakitkan, pendetamu menyakitkan, pemimpinmu menyakitkan. Jangan sakit hati. Ya, oke, boleh berikutnya lagi. Ayat apa lagi soal sakit? Banyak banget ya. Hatiku bergelora, sedih, tak terhibur, merasa paling menderita di muka bumi. Lalu kulitnya mulai mengelupas, kulitnya gatal-gatal dan seterusnya. Udah, kulit mengelupas adalah kulit gatal-gatal, namanya alergi. Alergi ini, nama-nama autoimun. Kenapa merasa paling menderita? Oke, yang udah ikutkan retret, gak apa-apa, ada 2 kali ya.
Banyak orang merasa paling menderita. Pak Jarod, saya galak Pak, kita bentak kayak Herodes Pak. Dibentak-bentak, iya. Terus siapain lagi? Ya dibentak-bentak Pak. Dibentak lagi, dimarahin Pak. Terus siapain lagi? Dibentak-bentak apa Pak ini? Gak memahami saya. Masa diapain tidak lagi? Dibentak-bentak turun hati. Aku gak dihargai Pak. Oh ya sudah. Aku gak banyak ngomong. Ibu, ceritanya sama ibu itu dari ibu kenapa? Cerita aja. Cerita dia sama ibu itu. Bu, kita sama-sama istri. Aku nih paling menderita di rumah ini. Punya suami kayak Herodes. Bualannya minta ampun. Terus siapain? Dia bentak-bentak. Terus siapain lagi? Dia dimarahi. Terus siapain lagi? Diapain lagi? Dia kagak memahami saya. Bukan gak memahami Bu. Ibu cuma dibentak-bentak. Aku dibentak-bentak, ditendang, digampar. Tuh lihat tuh bekas lukanya masih memar nih. Kok ibu wajahnya berseri-seri begitu? Aku punya Tuhan Yesus. Aku pengen banget suamiku masuk surga. Kalau dia seperti itu, nanti masuk neraka. Jadi aku bersyafaat buat suamiku. Jadi ada wanita yang dianiaya suaminya dan berdoa, mati Tuhan ambil nyawanya. Gue diinjili, nanti ketemu di surga, ketemu lagi, bosan sama dia. Ibu ini belum lahir baru. Pengen suaminya masuk neraka. Kejahatan macam apa? Kejahatan macam orang yang tidak lahir baru. Yang satunya sudah lahir baru. Aku berdoa buat suami. Dia ayah dari bapak, dari anak-anak. Dia begitu karena dia gak lahir baru. Oh, jadi teman yang ditendang dia. Cari yang lain lagi. Bu, saya nanya begini. Cuma begitu, bukan saya gak empati ya. Suamiku bawa perempuan pulang. Yang lain itu selingkuh, sembunyi-sembunyi. Suamiku bawa pulang ke rumah. Aku ada di rumah. Saya bantah. Hancurlah badanku. Wow, makin banyak cerita. Akhirnya ibu berkata begini, oh ternyata punyaku lumayan. Tadinya dia merasa paling menderita di muka bumi. Oh, ternyata punyaku lumayan. Lah kalau suami saya selingkuh Pak, belum ketemu aja. Ketemu yang si itu, ibu itu. Ibunya cerita kepada istri yang suaminya selingkuh. Selingkuhnya di mana? Nggak tahu di mana. Suamiku bawa pulang dua perempuan. Saya disuruh melihat. Suamiku tuh bejat seksual, masokis. Aku dicambui sampai berdarah. Dia hanya terangsang kalau aku menderita. Banyak orang gila di dunia ini saudara. Seksnya aneh-aneh. Pasangannya dicambukin. Kalau saya cerita begitu terlalu jorok untuk diceritakan. Tapi singkatnya si ibu ini bisa berkata, punyaku lumayan. Nah, jadi nanti malam itu pasangan tidur, lihat dia dan berkata dalam hati lumayan. Ya, kalau bersyukur itu susah, apalagi gak bilang lumayan. Nah, itu gatal-gatal malah hilang itu. Tapi kalau ibu merasa paling malang, menderita, aku sedih, tak terhiburkan, aku paling malang. Nah untuk ibu tidak bersyukur. Gatal itu permulaan. Alergi itu permulaan. Lama-lama alerginya pindah-pindah. Penyakit 1000 wajah. Itu artinya. Kadang alergi kacang, kadang tidak. Kadang alergi udang, kadang tidak. Gonta-ganti sumber gatalnya. Perginya ke dokter. Nanti akan dibilang autoimun. Masuk YouTube. Autoimun bisa sembuh. Jarod. Muncul pelajarannya. Bukan sembuh dari alergi. Sembuh. Tapi Anda perlu jenderal jangka hati. Ya. Berikutnya lagi. Ini balik lagi. Selain Yesaya sama. Yeremia juga pernah tuh namanya GERD. Ya. Kesesakan. Mules seperti perempuan melahirkan. Mazmur aja dah. Bungkuk. Daud itu kalau dibaca ayat-ayatnya ternyata pernah sakit macam-macam loh. Tetapi Tawarikh menulis matilah Daud, putih rambutnya, panjang umurnya, penuh penyakitan, penuh kemuliaan. Daud sembuh. Dan Daud berkata, di tempat tidurku Tuhan menyembuhkan aku dari segala penyakit. Tapi Daud pernah sakit pundak, bungkuk. Kalau sekarang namanya frozen shoulder.
Kenapa? Karena tertunduk sepanjang hari dalam duka cita. Iyalah, dia mau dibunuh bapak, dia mau dibunuh Absalom, mau dibunuh Adonia. Dia punya tanggung jawab besar sekali. Saya 90 merantau ke Jakarta, 92 buka usaha, 2016 itu puncak kejayaan saya. Sampai 2019, 2015 lah puncak kejayaan. Satu bulan omset 50 miliar, untung bersih, potong pajak segala macam 10%. Untung 5 miliar sebulan, not bad lah. Kongsian 2, bagi 2, berdua dengan kongsi. Anak saya di Singapura, di Australia, 2 bulan sekali saya bisa ke Eropa, ke Amerika, ke jalan-jalan dunia ini sekeluarga. Saya punya sekolah 2, tanahnya milik saya, rumah saya halamannya gede banget. 1.500 meter, 1 meter 15 juta, 22 miliar hanya untuk tanahnya aja. Plafon rumah saya setinggi ini, 14 meter, di voidnya. Diberkati. Tapi, ada tapinya, 2019 saya bangkrut. Rugi 260 miliar, sisa utang 18 miliar. Sebelum saya bangkrut, saya bantu sekolah-sekolah di pedalaman. Kayak pesat aja, bantu pedalaman. Tapi saya yayasan pribadi, nggak pernah malang dana, nggak ada perpuluhan, nggak ada kolektor, karena kita diberkati di yayasan pribadi. 32 sekolah di pedalaman kita bangun, satu tahun bisa 2 miliar, nggak masalah. Perpuluhan kedua jangan begitu. Begitu bangkrut, 1 bulan puluhan juta, bahkan sekarang bisa ratus juta. Yang bangun kita stop, tapi yang bantuan operasional itu pun masih berat. Saya bangkrut. Habis bangkrut. Panjang ceritanya, tapi singkat ceritanya pokoknya bangkrut. Nah, begitu bangkrut, saya mengalami frozen shoulder. Teman saya dokter bilang begini, udahlah dioperasi aja lah mas. Karena kalau enggak tuh jadi kanker loh, sarkoma loh. Kalau frozen shoulder dibiarkan jadi sarkoma. Itu saya sudah ngajar olah nafas, sudah ngajar kesehatan. Dan saya boleh mengajarkan untuk lepas obat. Kalau misalnya dulu teman saya, gimana dong, olah nafas libur, gurunya lagi dioperasi karena sakit pundak. Istri saya aja di kursi roda 6 bulan. Dokter suruh ganti tempurung lutut, saya bilang nggak usah. Kita belajar soal lutut. Dan istri saya nggak jadi dioperasi, lepas kursi roda, lepas lokat. Ketik aja di YouTube, sakit lutut jarot, diajari banyak sampai ke senam-senamnya. Terus di sini sakit pundak, frozen shoulder, mau dioperasi, nggak fair bro. Istri mengerang kesakitan, jangan minum painkiller, obat anti sakit merusak Rivermortidil. Kalau sakit, kompres. Kalau sakit, olah nafas Wim Hof 2, anti inflamasi. Sama istri berkata begitu sakit pundak, sakit. Ya paling enak begini. Sakit, paling enak begini. Ya bungkuk lah. Kenapa saya bungkuk? Karena setelah bangkrut itu, namanya bangkrut, nggak ada penghasilan. Jual ini, jual itu, saham dicairkan, deposito dicairkan semuanya, mobil dijual, sisain satu yang paling kecil. Kan masuk ke COVID, bangkrut 2019, masuk ke COVID, uang tinggal 3 bulan. Dan saya itu kalau menghentikan sumbangan untuk guru-guru di pedalaman, di stop nggak tega, diteruskan nggak sanggup. Akhirnya saya melukis. Satu lukisan saya jual 20 juta, suami istri makan. Tapi untuk biaya pelayanan saya hidup murah. Celana cuma itu. Saya punya celana hitam 4, 1 merek, 1 dipakai, 1 dijemur, 1 disetrika. 50 miliar 1 bulan, untung 10%. Celana cuma 4 biji. Warnanya hitam aja. Karena kalau hitam, atasnya apa aja masuk, mau biru, mau merah, masuk. Belakangan istri saya punya jin lah, dia kena awet muda gitu ya, baju kotak-kotak, batik dulu kayak Pak Lurah. Sebelum bangkrut, hidup saya begini. Makanya banyak orang nggak tahu kalau saya pengusaha, dijaga pendeta. Jadi ketika akhirnya bangkrut, melukis,
satu lukisan 20 juta, hidup suami istri. Tapi biaya pelayan saya itu tinggi. Karena punya yayasan pribadi, masa di stop? Akhirnya saya melukis 2-3 lukisan lagi, atau 2 lagi, atau minimal 1 lagi untuk pelayanan. Berarti bukan perpuluhan, 50%, 60%. Maka saya merasa berat. Belum lagi, adik-adik masih dibantu dalam pembangunan itu. Namanya adik, kalau nggak dibantu, kita tuh pernah kaya, lalu jatuh bangkrut. Sedihnya itu orang lain nggak percaya kalau kita punya duit, nggak punya duit. Ya kalau nggak mau nolong ya udah, nggak usah bilang nggak punya duit. Nangis ya, karena orang nggak percaya kita nggak punya duit. Padahal memang nggak punya. Jadi saya berkata, Tuhan, tanggung jawabku terlalu banyak, Tuhan. Kalau aku bisa stop itu bantuan-bantuan, tapi kasihan juga kalau di stop, diteruskan nggak kuat, maka sakit pundak. Hidupku terasa berat. Aku bungkuk. Terus gimana sembuhnya? Masa pergi operasi untuk frozen shoulder? Yuk kita doakan yuk, Pak Jarod lagi operasi frozen shoulder. Menangkap itu, kayak orang lepas ngajari orang hidup sehat, ternyata gak sehat. Masalahnya percaya Alkitab apa tidak? Dan saya belajar Alkitab, dan Alkitab mengatakan kamu bungkuk karena kamu merasa berat. Maka sembuhnya gimana? Oke. Boleh saya berikutnya lagi? Oke. Maka sembuhnya adalah jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung. Dan Tuhan berkata, kamu belum seperti Paulus, dihajar, dicambuk, dilempar batu, merasa hidup ini berat. Ya Tuhan, aku tetap akan salurkan satu malu besar aku salurkan. Aku gak mau hitung-hitung nanti berapa persen, 50%, 60%, 70%. Saya bilang sama istri, pokoknya kalau ada saldonya yang biasa kita sumbang, transfer aja. Kan tadinya saya merasa berat, Tuhan, tanggung jawabku terlalu banyak, Tuhan, bantu adik, bantu ini, bantu pedalaman. Aku gak punya gereja, gak punya yayasan, gak pernah bikin malam dana. Maksud bantu tiba-tiba bikin malam dana, orang juga curiga tuh, cari modal diri sendiri. Saya tidak akan cari dana. Di berapapun yang ada, Tuhan, aku makan sederhana, sisanya untuk pelayanan. Saya bilang sama istri, kalau saya bilang anak-anak minta sumbangan, yang ada aja salurkan. Dan habis pagi-pagi olah nafas, saya mulai lakukan yang saya ajarkan kepada orang lain, yaitu menerapi diri sendiri. Hidup ini tidak berat. Kamu kaya, kamu nyumbang itu biasa. Tapi kalau sekarang kamu bangkrut, kamu tetap membantu, itu yang luar biasa. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tubuhmu itu baik Roh Kudus. Dia sakit karena jiwamu merasa berat. Kalau kamu tidak merasa berat, itu bukan tanggung jawab, itu adalah pelayanan, itu panggilan. Tidak usah dihitung berapa persen, 10%, 20%. Anda salurkan saja. Kesanggupanku adalah kesanggupan Tuhan. Karena kesanggupanku adalah pekerjaan Tuhan di dalam tubuhku. Tubuhku hanya membungkus roh, dan roh yang di dalam saya lebih besar daripada dunia ini. Saya mulai bayar. Gak merasa berat nyumbang. Persen 70-50. Dan saya sembuh dari frozen shoulder. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yeay. Tidak jadi operasi. Makanya saudara bayar perpuluhan. Kalau kata Islam zakat 5%. Kristen aja kita belajar di sini. Perpuluhan janji iman, apa beratnya? Apa beratnya? Yang namanya itu bayar, nyumbang, perpuluhan, cuma ambil HP, lalu klik MBCA, M-Banking, lalu cek klik, dan ditransfer jumlahnya, cek klik namanya, cek klik transfer. Apa beratnya? Cuma titik. Angkat beras berat. Ini nggak ada beratnya. Kenapa berat? Karena dipikir. 100.000 perpuluhan 10.000 gampang. 10 juta ya, perpuluhan 1 juta. Orang dipikir, begitu dipikir jadi berat. Makanya jangan dipikir, tapi ditransfer. Pak Jarod
tulisan saldo tidak mencukupi. Oh, kalau ada bangkrut Anda tahu tulisan itu. Tuhan, saldonya kurang. Muncul ayat, bahkan cicilan pun belum lunas. Kalau ini aku lunasi dengan cepat, tanggung jawabku, aku nggak lebih tenang. Tapi kalau misalnya cepat, nggak bisa nyumbang. Udahlah, cicilan 10 kali tetap 10 kali, yang ini 20 kali tetap 20 kali. Gak usah buru-buru lunasi. Beri aku kekuatan dan ketabahan untuk bayar Tuhan, untuk nyicil Tuhan. Tuhan bilang, mau tenang? Ya Tuhan, jual harta, bayar utang. Saldo tidak mencukupi, jual hartamu, bayar. Kita punya aset, punya ruko, punya mobil, jual. Harusnya harga pasaran 200, gimana kalau ditawar 125? Daripada dibunuh, jual aja. Saya beberapa kali diancam mau dibunuh. Sakitnya itu waktu dijual, misalnya harganya 200, 125. 2-3 bulan kemudian itu jadi dijual, aku ambil deh 150, ya kemarin 125. Gimana kalau kemarin dijual 1,5 M dan sekarang ditambah 2 M? Makin gede angkanya. Kalau Anda tidak ikhlas, penyakit yang lain datang. Yang sudah hilang ya sudah, jangan menangisi yang hilang. Terlalu banyak yang hilang dalam hidup saya. Syukuri yang masih ada. Kalau yang hilang ditangisi, Anda akan tidak pernah berhenti menangis. Yang hilang bisa pasangan diambil orang lain, bisa anak dipanggil orang duluan, bisa usaha bangkrut. Tapi saya belajar untuk menyanyi. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Ingat 98 disingkirkan, dipecah. 98 kerusuhan bangkrut, 2009 kebakaran habis barangkali asuransi, tahun sekian ditipu orang tanah 12 miliar. Saya renungkan, saya tidak mau melupakan yang terjadi, karena setiap yang terjadi ada cerita pertolongan Tuhan, ada cerita penghiburan Tuhan. Itu biayanya, itu sekolahnya, kehidupan mahal sekali. File demi file aku simpan dengan rapi, karena semua file menceritakan betapa Tuhan baik, Tuhan hebat, Tuhan menolong, Tuhan menghibur, Tuhan memberi kekuatan. Ngapain dilupakan? Jangan dilupakan. Otak kita nggak punya fungsi delete, Anda akan frustasi kok. Tuhan, ajari aku melupakan. Bisa sih, Tuhan datang, otaknya dipelintir, pikun, udah lupakan. Lalu di tes scanning, memorinya rendah, gitu ya. Ketahuan dari scanning, memorinya rendah. Ibu-ibu yang daya ingatnya rendah, nggak usah pengen sembuh. Karena wanita pelupa itu wanita bahagia. Makin lupa istrinya, makin bahagia suaminya. Ibu di kamar, aku mau ke dapur ngambil ini. Duduk, sampai dapur. Tadi mau ngambil apa ya? Lupa. Itu istri bagus Pak, itu istri bagus. Pelihara baik-baik wanita pelupa satu itu. Tapi ibu gak usah bingung kenapa pelupa. Karena ibu pernah berdoa, Tuhan ajari aku melupakan, Tuhan ajari aku melakukan. Tuhan datang, memorinya dipelintir, jadi pelupa. Itu jawaban doa ibu ya. Jadi jangan minta sekarang dibalikkan lagi. Tuhan bingung nanti ya. Wanita pelupa, wanita bahagia. Ya, sama juga suami pelupa juga suami bahagia. Karena kalau istrinya, kamu taruh di mana? Kamu lupa nutup itu. Lupa. Sambil biar lupa senyum, cengir tanpa rasa bersalah. Gitu kan. Jadi orang pelupa itu orang bahagia. Jadi istri pelupa, ya suaminya bahagia. Tapi kebalik ya, kalau suaminya pelupa, istrinya stres, marah-marah terus, darah tinggi. Dicek pembunuhannya kaku. Karena kalau marah, kortisolnya naik, nitrik oksid turun, pembunuhannya kaku. Kan ajaib. Kalau paling kode bilang saja ini gini, kalau laki-laki wanita pakai celana panjang, gak ada yang ribut. Tapi laki-laki pakai rok, semuanya ribut. Wanita pelupa, suaminya bahagia. Suami pelupa, istrinya darah tinggi. Oke, apapun yang terjadi, mau sembuh bisa. Ya, ketik aja memori otak Jarot di YouTube. Nanti kan muncul pelajaran yang mana bisa sembuh. Ya, bisa. Gak ada yang tidak bisa.
Tapi saran saya kalau untuk pernikahan, ibu yang pelupa, sudahlah ya Bu, ibu nggak usah nungguin pelupanya ya. Tapi bapak yang pelupa, berjuanglah untuk sembuh. Bapak yang punya istri pelupa, dia waktu tidur kan berkata lumayan, lumayan. Oke, berikutnya lagi, mungkin kayaknya saya akan akhiri di sini. Ya, berikutnya lagi, saya nggak akan habiskan, tapi tak kasih ayat penutupnya. Tuhan tuh menyembuhkan hati. Berikutnya lagi, next, lewatin lagi aja, lewatin lagi. Nah, lewatin lagi aja. Lewatin lagi. Nah, mungkin ayat ini sama dengan ayat pertama tadi. Aku berdoa supaya kau sehat dalam segala sesuatu sama